Shalom. Puji syukur kepada Tuhan, kita berjumpa kembali dalam hadirat-Nya. Dan kita saat ini merenungkan firman Tuhan, kita khususkan hati, pikiran untuk benar-benar konsentrasi. Bapak Ibu, selain kasih Tuhan, kita akan langsung saja, kita buka Yesaya 59 ayat 1. Ini ayat ini sudah sangat terkenal sekali, saudara ya. Kita mungkin sudah sering baca. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Yesaya 59. Saya tunggu yang mencari Mas ya. Yesaya pasal 59. Saya akan bacakan ayat 1. Sesungguhnya tangan Yahuwah tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Ayat 2. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Tuhanmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Bapak Ibu kasih Tuhan, dosa itu menjadi pemisah antara kita dengan Tuhan. Kita sudah pernah bahas hal ini, tapi hari ini kita akan lihat dari sudut pandang berbeda. Gak ada manusia yang berdosa, gak ada manusia yang bebas dari dosa. Semuanya sudah jatuh dalam dosa. Kita sudah pernah, saya ingatkan sedikit ya, dulu kita pernah bahas bahwa kalau kita saling mengampuni, kita saling melepaskan dosa, kita akan diberkati Tuhan bersama-sama dalam kemurahannya. Masih ingat ya bagian itu ya? Nah, tetapi sebetulnya kalau kita baca pasal ini, pasal 59 ini, kita baca terus ke bawah, itu akan dibaca, ya akan disebutkan bagaimana kejahatan manusia itu. Tapi di bagian akhir perikop ini, sebetulnya Tuhan sudah memberikan solusi. Kita langsung baca, lompat ke ayat 18. Yesaya 59 ayat 18. Kalau kita baca sampai ayat 17, 3-17 itu banyak dijelaskan mengenai kejahatan manusia. Kita lompat 18. Sesuai dengan perbuatan-perbuatan orang, demikianlah ia, Tuhan, memberi pembalasan, kehangatan murka kepada lawan-lawannya, ganjaran kepada musuh-musuhnya, bahkan kepada pulau-pulau yang jauh ia memberi ganjaran. Pulau-pulau yang jauh itu termasuk kita loh, Indonesia ini loh. Ayat 19. Maka orang akan takut kepada nama Yahuwah di tempat matahari terbenam, dan kepada kemuliaannya di tempat matahari terbit. Sebab ia, Tuhan, akan datang seperti arus dari tempat yang sempit yang didorong oleh napas Yahuwah. Nah ini sedikit bingungi ya. Sebab ia akan datang seperti arus dari tempat yang sempit yang didorong oleh nafas Yahuwah. Maksudnya piye itu Pak? Saya baca di terjemahan lama lebih jelas. Yang punya Alkitab elektronik mungkin bisa cari terjemahan lama ya. Ini saya bacakan aja, sudah dengarkan. Ayat 19 ini terjemahan lama. Pada masa itu orang kelak takut akan nama Tuhan daripada sebelah masuk matahari, dan akan kemuliaannya daripada setelah terbit matahari. Nah ini perhatikan, apabila musuh itu datang seperti air bah, maka nafas Tuhan pun akan menghembuskan dia selaku angin ribut. Jadi yang kalimat yang tadi bulat angin dimengerti itu nek terjemahan lama lebih jelas. Apabila musuh itu datang seperti air bah. Musuh itu datang seperti air bah, bayangkan seperti air bah, seperti tsunami. Maka nafas Tuhan akan menghembuskan dia, menghembuskan musuh itu tadi selaku angin ribut. Jadi Tuhan itu seperti angin ribut. Tetapi kalau saya baca lagi terjemahan tulisan bahasa Ibraninya, itu yang paling cocok terjemahkan itu yang terjemahan versi King James bahasa Inggris. Saya bacakan bagian yang tadi
sulit dimengerti itu tadi ya. Terjemahan Lama nulis, apabila musuh itu datang seperti air bah, maka nafas Tuhan pun akan menggembuskan dia selaku angin ribut. Kalau King James seperti ini. When the enemy shall come in like a flood. Ketika musuh datang seperti banjir, seperti air bah. Sama ya itu ya. Koma, the spirit of Yahuwah shall lift up a standard against him. Roh Yahuwah, roh Tuhan, roh kudus akan menaikkan standar melawan musuh yang seperti air bah, seperti banjir itu. Bapak Ibu, kalau rumahmu banjir, apa cita-citamu? Apa keinginanmu kalau rumahmu banjir hujan-hujan? Engkau ingin apa? Meninggikan rumahmu kan, supaya tidak banjir. Begitu pula ini janji Tuhan ini dalam bahasa Ibrani seperti ini tulis, benar-benar shall lift up, pakai kata nosesah. Nosesah itu shall lift up a standard, mengangkat standar. Jadi kalau banjir datang, rumahmu banjir, engkau pasti ingin rumahmu ditinggikan kan? Supaya engkau tidak terimbas banjir itu. Begitu pula banyak hal yang lain. Contoh misalnya, Pak, harga-harga naik, inflasi, beras sudah naik. Akhirnya pemerintah baik secara langsung, baik nunggu di demo, akhirnya menaikkan yang namanya UMR. Ya, ketika harga-harga naik, maka solusinya apa? Upahnya, standarnya ditinggikan. Supaya tidak kalah dengan harga naik. Jadi prinsipnya sama seperti itu Bapak Ibu. Ketika banjir, rumahmu akan ditinggikan. Dan ini Tuhan ngomong, apabila musuh itu datang seperti banjir, seperti air bah, seperti like flood. Bahasa Inggrisnya seperti banjir yang melanda. Maka roh Tuhan akan meninggikan standar untuk melawan lawanmu itu. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu dalam lindungan Tuhan, seberapa musuhmu itu datang mendatangi engkau, bahkan tiba-tiba seperti tsunami sekalipun, roh Tuhan itu mampu mengangkat engkau, meninggikan standar supaya engkau bisa menghadapi tsunami masalah hidupmu itu. The Spirit of Yahuwah, roh Yahuwah, roh Tuhan akan mengangkat standar. Nosesah. Ingat, yang melakukan siapa? Mengangkat ini? Bukan kita, tetapi Spirit of Yahuwah, roh Tuhan sendiri yang akan mengangkat. Yang melakukan adalah roh Tuhan. Kemarin disampaikan oleh Pak Abed, roh Tuhan di mana? Di mana roh Tuhan? Di langit? Enggak, di dalam diri kita. Apa kemarin istilahnya? Dalam bahasa Yunani? Eperkomai. Kalau roh Tuhan tidak eperkomai yang atasmu, tidak menduduki hidupmu, tidak menguasai, tidak berdaulat dalam hidupmu, ya dia mungkin tidak akan lakukan yang mengangkat tadi. Karena apa? Mungkin tidak sama dengan engkau. Pengambil keputusan di dalam hidupmu bukan Roh Kudus, maka Roh Kudus tidak akan segera melakukan itu. Saudara perhatikan DPR itu. Kalau pemerintah mau ngapain, rapat dulu sama DPR berbulan-bulan, bertahun-tahun, nggak mari-mari, nggak ada solusi. Karena apa? Kebanyakan rapat toh. Coba itu langsung di tangannya presiden, langsung jadi. Karena bikin tol nggak harus rapat dengan DPR, maka tol itu jadi, nggak pakai banyak rapat. Begitu pula kalau Roh Kudus berdaulat atasmu, dia nggak akan banyak rapat. Begitu masalah datang, dia akan mengangkat standarmu. Tapi kalau Roh Kudus tidak berkuasa atasmu, dia tidak akan lakukan ini. Rapat dulu dengan engkau. Rapat. Selak kepelelep kena banjir masalah itu, Bapak. Tetapi saudara tahu kan, kapan Roh Kudus itu hadir, turun?
ketika Yesus sudah naik ke sorga. Karena itu kalau kita lanjut ya, Yesaya 59 tadi, lanjut ayat 20, kita lanjut. Lanjut ada ya, tadi kan 58, sekarang 50, ayat 19, sekarang ayat 20. Dan ia, Tuhan sendiri, akan datang sebagai apa? Penebus untuk Sion dan untuk orang-orang Yakub yang bertobat dari pemberontakannya. Demikianlah firman Yahweh. Tadi di awal kan kita baca tadi, bukan tangan Tuhan kurang panjang, bukan telinganya kurang tajam, tetapi penghambatnya, pemisahnya adalah dosa. Siapa yang bisa mengatasi dosa? Tidak ada yang bisa. Yang bisa cuma ia akan datang sebagai penebus untuk Sion. Untuk orang-orang Yakub yang, tanda kutip, yang bertobat. Karena apa? Kalau Anda tidak bertobat, Roh Kudus tidak bisa eperkomai. Yang bertobat dari pemberontakannya. Tadi kan baca, saya kan ngomong, ayat 3-17 itu dijelaskan kejahatan manusia, pemberontakannya manusia. Tetapi Yesus adalah jawaban. Setiap orang yang mau bertobat, dia datang sebagai penebus. Dia datang memang untuk semua orang. Tetapi kenyataannya yang bisa mendapatkan penebusannya hanya yang bertobat dari pemberontakannya. Nah, ketika Yesus datang, disalibkan, naik ke sorga, baru Roh Tuhan turun. Eperkomai terhadap orang-orang yang bertobat ini. Roh Tuhan itulah nanti yang mengangkat standar ketika musuh datang seperti air bah. Jadi Bapak Ibu tahu gambar besarnya ya, supaya tahu, jangan Tuhan aku kelelep, Tuhan kelelep. Pasti ada masalah di dalam hubunganmu dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu yang sanggup mengangkat standarmu. Jadi kalau saudara kelelep, saudara harus segera retreat, bereskan hubunganmu dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu yang dikatakan Roh Yahuwah itu yang akan mengangkat standar. Jadi kalau ada masalah berat dalam hidupmu, itu waktunya engkau berurusan dengan Roh Kudus. Sebab Dia yang bisa mengangkat, termasuk mengangkat imanmu untuk mengatasi masalah yang engkau hadapi. Gak bisa. Engkau mau doa puasa 40 hari 40 malam gak akan bisa, karena bukan puasamu yang mengangkat standar, tetapi Roh Tuhan. Jadi engkau perlu berurusan dengan Roh Tuhan. Memang kadang-kadang melalui puasa itu kita lebih peka dengan Roh Kudus. Jalannya macam-macam, tapi ujung-ujungnya bukan puasamu, bukan doamu. Nek rong jam doanya lebih mandi, bukan, tetapi ketika di dalam doamu engkau berurusan dengan Roh Kudus dengan betul. Roh Kudus itu yang akan mengangkat standar gitu. Termasuk masalah keuanganmu juga sama. Harga listrik naik, air boleh naik, sayur boleh naik, beras boleh naik, tetapi orang-orang yang bertobat dari pemberontakannya, yang membiarkan Roh Kudus eperkomai terhadap hidupnya, jangan khawatir, karena Roh Kudus akan mengangkat standarmu, termasuk keuanganmu pun akan diangkatnya untuk mengatasi masalah-masalah perekonomian. Pak, keluar virus yang tipe baru, jangan khawatir, Tuhan itu Roh Kudus akan mengangkat standar imunmu sehingga mampu menghadapi virus yang baru itu. Pak, ada masalah ini, itu dalam pekerjaan, dalam lingkungan, dalam keluarga. Kalau engkau dengan Roh Kudus baik hubunganmu, kalau Roh Kudus ambil kedaulatan di dalam hidupmu, Dia akan segera mengangkat. Karena jelas tadi ketika musuh datang seperti air bah. Air bah itu kadang-kadang datangnya mendadak, tsunami itu loh, air bah. Atau kalau di gunung itu longsor itu, langsung itu air bah juga. Ketika Tuhan mengangkat standarmu,
engkau akan di atas, air bah itu akan mengalir di sekitarmu. Engkau akan melihat air bah itu, tetapi engkau tidak akan dipengaruhi oleh air bah itu. Karena Tuhan mengangkat. Belum selesai, ayat 21. Adapun aku, ini perhatikan karena ini perjanjian Tuhan. Adapun aku, ini Tuhan yang ngomong ya, inilah perjanjianku dengan mereka. Mereka itu siapa? Tadi mereka itu yang bertobat, yang ditebus oleh Tuhan, yang Roh Kudus eperkomai terhadap hidupnya. Inilah perjanjianku dengan mereka, firman Yahuwah. Apa itu perjanjiannya? Rohku yang menghinggapi engkau. Nah, ini menghinggapi, ini ngeri saudara. Dalam bahasa Ibraninya itu aleka. Aleka itu seperti eperkomai. Artinya banyak, menyerang, menguasai, mengakuisisi, menjajah. Roh Kudus bisa menjajah dirimu, tetapi kalau Roh Kudus yang menjajah, bukan seperti Belanda menjajah. Kalau Roh Kudus menjajah hidupmu, dia akan mengangkat standar. Apakah engkau rela dijajah, dikuasai oleh Roh Kudus? Aleka ini ngeri artinya, seperti eperkomai, lengkap artinya. Rohku yang menghinggapi, rohku yang aleka terhadap engkau, dan firmanku yang kutaruh dalam mulutmu. Ini Tuhan loh ini, menaruh firman-Nya di dalam mulut kita. Firmanku yang kutaruh dalam mulutmu tidak akan meninggalkan mulutmu dan mulut keturunanmu dan mulut keturunan mereka dan sekarang sampai selama-lamanya firman Yahuwah. Ini seringkali anak-anak Tuhan tidak sadar, tidak mengerti bahwa ketika engkau bertobat, ketika Roh Kudus eperkomai terhadap engkau, Tuhan sendiri menaruh firman-Nya di dalam mulut Anda. 1 jam saja, semalam saja, enggak. Tidak akan meninggalkan mulutmu. Ada yang pernah merasa, aku sudah ditinggalkan Tuhan. Enggak paham janji Tuhan seperti ini. Enggak paham. Tuhan ngomong, firmanku itu ditaruh di dalam mulutmu dan tidak akan meninggalkan mulutmu. Bisa ngomong sembarangan ya. Anak-anak Tuhan jangan bicara sembarangan karena ada firman Tuhan ditaruh di dalam mulutmu dan dikatakan menetap, dwelling, tinggal, tidak pernah pergi dari mulutmu. Termasuk mulut anak-anakmu, termasuk mulut cucumu. Kecil-kecil ini sudah ada firman Tuhan ditaruh di dalam mulutnya dia. Karena itu kalau Anda ngajari dia memuji Tuhan, firman itu akan bekerja mengangkat standarnya. Saya masih ingat yang sering saya saksikan ketika saya ingin makan dengan lauk ikan, Mami ngomong puji Tuhan, nyanyi. Ketika saya memuji Tuhan, ternyata firman yang ditaruh Tuhan ini, firman yang ngomong jadilah terang maka terang itu jadi, maka firman ini berkata datanglah ikan maka ikan itu datang. Jadi kalau engkau tidak ngajari anak-anakmu, cucumu untuk memuji Tuhan, rugi. Karena Tuhan sendiri yang ngomong, loh cucuku nakal gak sekolah minggu, loh itu kan cucumu. Engkau percaya enggak? Roh Kudus eperkomai enggak terhadap? Iya, kalau gitu janji Tuhan terhadap cucumu juga. Walaupun cucumu mungkin belum mengerti soal Tuhan Yesus, tapi firman Tuhan dikatakan, ditaruh di dalam mulutmu, mulut keturunanmu, keturunan dari keturunanmu, keturunan mereka. Jadi cucumu semua juga punya firman Tuhan dalam mulutnya. Ajarono berdoa, ajarono muji Tuhan. Karena sudah ada di situ firman Tuhan. Itu firman yang sama yang mengatakan jadilah terang, maka terang itu jadi. Firman yang sama.
Karena pada mulanya adalah firman. Tetap firman yang sama itu. Sekarang ini godaannya anak-anak ini suka ngegame, suka nonton film dan sebagainya. Padahal kalau dia mengaktifkan mulutnya untuk mulai memuji Tuhan, firman yang ditaruh di dalam mulutmu itu, firman itu akan mulai mencipta, menaikkan standar. Ini loh yang kadang-kadang gak sadar kita ini. Ketika mulutmu tidak berhenti-henti, seperti Daud 7 kali dalam sehari. Sebetulnya dia sedang membuat firman itu berkarya di dalam hidupnya. Karena itu ketika Goliat datang, Tuhan mengangkat standar Daud sehingga lemparan batunya seperti sebuah peluru sniper yang menembus kepalanya Goliat. Padahal itu batu biasa, tetapi Tuhan mengangkat standar batu itu, dijadikannya seperti peluru sniper. Iya toh? Karena Tuhan yang mengangkat standarnya Daud. Karena dia mengaktifkan mulutnya itu untuk menyampaikan puji-pujian kepada Tuhan. Nggak percaya? Yuk baca Mazmur 40. Daud paham hal ini. Walaupun ini ditulis dalam Yesaya kan setelah Daud. Daud sudah mati baru Yesaya ngomong itu, tapi Daud paham hal ini. Mazmur 40. Kita baca ayat 1 saja. Mazmur 40 ayat 1 untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Ini kalau di dalam kitab, dalam digital masih ayat 1, tapi di dalam kitab tertulis sudah ayat 2 ini. Aku sangat menanti-nantikan Yahuwah. Lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Artinya dia sedang ada masalah. Sedang ada banjir menghadapi dia. Ayat 2 atau ayat 3 di dalam Alkitab tertulis itu, ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan. Lihat, ia mengangkat. Tuhan mengangkat Daud. Seperti tadi janjinya yang di dalam Yesaya, ia mengangkat standar. Tuhan mengangkat Daud dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, bukan di bawah. Artinya dia mengangkat standarnya Daud. Tadinya di tanah biasa, diangkat di atas bukit batu. Dia menetapkan langkahku. Ini yang dahsyat, ayat 3 atau ayat 4 ya. Iya, Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku. Jadi ketika Tuhan mengangkat, itu ada hubungannya dengan mulut yang menyanyikan pujian kepada Tuhan. Ada mulut yang mengaktifkan firman yang diletakkan Tuhan di dalam mulutnya. Dia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Tuhan kita. Jadi ketika Tuhan mendengar seruan kita, ayo ini kan Daud berseru tadi di awal, maka dia akan melihat apakah kita eperkomai apa tidak. Kalau eperkomai, Roh Kudus itu akan langsung mengangkat standarmu. Dia mengangkat Daud, dia juga akan mengangkat Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi di saat itu perhatikan, dia memberikan nyanyian baru di dalam mulutmu untuk memuji Tuhan. Bagian berikutnya ini rahasia besar. Banyak orang akan, ini banyak orang akan ini yang kita kadang tidak paham. Artinya apa?
Artinya kita ndak di dalam kamar memuji Tuhan nggak ada sing denger, ndak. Banyak orang akan, artinya kita menjadi sebuah kesaksian. Ini sudah kita pelajari sebelumnya. Kuasa Tuhan itu akan berjalan kalau Roh Kudus eperkomai. Tetapi kuasa Tuhan itu akan terjadi ketika kita menjadi saksinya Tuhan. Kalau kita tidak menjadi saksinya Tuhan, kuasa itu tidak keluar. Siapa yang malu menyaksikan Tuhan? Ini seperti telur dengan ayam, duluan mana? Pak, aku ditolong dulu baru bersaksi, apa aku bersaksi dulu baru ditolong? Nah, banyak ya suruh, ayo maju, siapa yang mau bersaksi, ngulak wake sing longgo gak maju. Karena apa sih? Aku pun tanya ditolong Tuhan baru aku bersaksi. Padahal Tuhan ngomong, barang siapa setia pada perkara yang kecil, dia akan diberikan perkara yang besar. Kalau engkau tidak mau menyaksikan perkara yang kecil dalam hidupmu, Tuhan tidak akan memberikan yang besar untuk disaksikan. Engkau harus mulai menyaksikan perkara yang kecil itu. Ketika engkau bisa bernapas dengan lega, ketika engkau permisi ya, di jamban bisa beol dengan lancar, itu juga kemurahan Tuhan. Kalau tidak percaya tanya Opa Abed, bagaimana susahnya waktu itu dia beol. Jadi engkau bangun pagi bisa beol itu puji Tuhan. Engkau sehat, engkau bisa makan hari ini, engkau masih ada hari ini. Itu banyak yang bisa disaksikan Bapak Ibu. Banyak pujian kepada Tuhan itu yang harus disampaikan kepada banyak orang. Tidak satu dua loh ini. Banyak orang. Ini ada pujiannya tuh. Banyak orang akannya. Nah ini melihatnya. Kalau saya nyanyi, Bapak Ibu mendengar atau melihat? Dengar. Ini ajaib. Bapak Ibu baca ini ada yang aneh enggak? Ketika kita memuji Tuhan, banyak orang tidak mendengar, banyak orang akan melihat dan menjadi takut. Kita baca tadi di ayat yang Yesaya 5 ayat 19, pada masa itu orang kelak takut akan nama Yahuwah. Tadi loh ketika janjinya Tuhan, ketika musuh seperti air bah datang, maka roh Tuhan mengangkat standarnya, itu kan di awalnya. Maka orang kelak takut akan nama Yahuwah. Jadi ketika Roh Kudus mengangkat standar kita, itu tujuannya supaya banyak orang takut kepada Tuhan. Tentunya kalau banyak orang takut, Anda harus lebih dulu takut toh. Kalau Anda tidak takut sama Tuhan, berarti Roh Kudus tidak eperkomai. Berarti Roh Kudus tidak, tadi kalau dalam terjemahan lama, tidak aleka. Tetapi kalau engkau bertobat, takut akan Tuhan, Roh Kudus eperkomai, Roh Kudus aleka terhadap hidupmu, maka Tuhan akan memberikan nyanyian baru di dalam mulutmu. Dan dia akan mengangkat engkau. Dan orang-orang akan melihat, apa yang dilihat? Yang dilihat adalah ketika engkau diangkat ini loh, dia akan melihat. Jadi ketika kita memuji Tuhan, orang-orang itu akan melihat engkau diangkat. Dan dia akan takut kepada Tuhan. Ketika Goliat datang menakuti banyak orang, Daud yang roh Tuhan aleka terhadap dia, yang roh Tuhan eperkomai terhadap dia, diangkat sama Tuhan. Lalu dia melemparkan itu pengali-harinya. Lalu Goliat jatuh. Maka orang-orang melihat itu takut kepada Tuhan. Saya masih ingat papi mami dulu sering bercerita. Ketika ia dihina banyak orang. Ketika mami beriman bahwa aku akan punya rumah gedung
magrong-magrong pinggir embong dapat rumah ini. Maka banyak orang kemudian menjadi takut. Bapak Lurah, Bapak RT, Bapak RW ngomong kepada Bapak Daniel, Pak Daniel, duwe aji-aji opo kok sakti? Kok ono sing nyantet gak kena? Kok ono sing arep merubuhkan gedung ini ndak bisa? Mau membakar gedung ini ndak bisa? Mereka takut. Pak Daniel duwe aji-aji apa? Padahal sebetulnya roh Tuhan yang mengangkat sehingga mereka takut. Sehingga hidup kita menjadi kesaksian. Bagaimana Pak caranya untuk ke arah sana? Diawali dari mulut yang memuji nyanyian baru. Kalau engkau sekarang makan nasi goreng, saya kasih nasi goreng, menurutmu itu makanan baru enggak? Enggak kan? Kalau engkau nasi goreng, terus tak kasih stik Kobe, Wagyu, A5, yang harganya 1 piring jutaan. Nah itu ini baru makanan baru ini Pak. Artinya apa? Yang baru itu memang belum ada di depanmu. Engkau harus memuji Tuhan, engkau harus memuliakan Tuhan untuk kesehatanmu yang mungkin belum engkau dapatkan, untuk kekayaan, kesejahteraan, kemakmuran yang mungkin belum di tanganmu. Engkau harus memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan, engkau memberkati aku luar biasa. Terima kasih Tuhan, engkau membuat aku sehat seperti kembali muda. Bahkan mungkin saudara kan nggak tahu mungkin apa yang dikatakan Kaleb itu, apakah dia benar-benar seperti umur 40 tahun. Mungkin saja dia juga ngomong dengan imannya bahwa kekuatanku seperti ketika aku umur 40 tahun. Itu namanya nyanyian baru. Engkau memuji Tuhan. Engkau bisa berkata kepada orang-orang di sekitarmu yang sama-sama kena masalah, enggak, Tuhanku akan menolong aku. Oh, itu kan pujian nyanyian baru kan. Engkau sudah ditolong belum, tapi kau ngomong, enggak, Tuhan pasti menolong aku. Engkau sedang memujikan nyanyian baru itu. Memang tidak ada nadanya, tapi ketika engkau ngomong, Tuhan akan menolong aku, itu sebuah pujian kepada Tuhan. Itulah nyanyian barumu. Apakah mulutmu sering mengatakan nyanyian baru itu, atau sering ngersulo di hadapan Tuhan? Saya ingatkan ya, Tuhan paling benci dengan yang namanya bersungut-sungut. Gara-gara bersungut-sungut, orang Israel muteri padang gurun 40 tahun dan tidak masuk. Sudah 40 tahun enggak masuk lagi ke Kanaan. Karena mulutnya bersungut-sungut. Tetapi Goliat yang mulutnya dipenuhi dengan nyanyian baru. Daud ya, yang mulutnya dipenuhi dengan nyanyian baru. Dia diangkat terus oleh Tuhan. Bukan dia yang hebat, tetapi roh Tuhan, roh Yahuwah, roh Kudus. Itu yang berkomai terhadap dia, yang aleka di dalam hidupnya. Itu yang membuat standarnya terus diangkat sama Tuhan. Kita punya masalah yang sama dengan seluruh orang di dunia ini. Yaitu kita punya pembatas antara kita dengan Tuhan, yaitu dosa kita. Tetapi kita bertobat. Kita terima Yesus sebagai juru selamat. Saudara harus paham, saudara punya perjanjian kekal yang dikatakan, firman-Ku aku taruh di dalam mulutmu. Tidak untuk sementara, tapi untuk tinggal tetap di sana, tidak pernah meninggalkan mulutmu, bahkan mulut anakmu, bahkan mulut cucumu. Tapi ya Pak, aku otomatis ya Pak, ini masalah aku misuh ya Pak. Nah ini ada tipsnya. Tuhan Yesus ngomong, apa yang keluar di mulutmu itu keluar dari dalam hati. Bagaimana supaya yang keluar firman Tuhan? Bagaimana supaya keluar adalah nyanyian baru? Engkau harus mengisi hatimu dengan yang cocok dengan mulutmu. Mulutmu tadi dikasih apa? Firman, maka hatimu harus diisi dengan firman. Karena itu tidak bosan-bosannya semua hamba Tuhan yang di mimbar ini mengatakan, jangan malas membaca firman Tuhan.
Jangan malas mendengarkan firman Tuhan. Jangan malas merenungkan firman Tuhan. Karena ketika hatimu dipenuhi dengan firman Tuhan, maka sekecap-kecapnya mulutmu keluar. Yang keluar adalah firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu engkau punya SIM-nya, engkau punya izinnya untuk mengeluarkan firman itu. Sebab Tuhan sendiri yang memberikan izin itu, meletakkannya di dalam mulutmu. Walaupun engkau punya sepeda motor, kalau engkau nggak punya SIM, boleh engkau mengendarainya. Boleh Pak, kalau enggak ketemon ya. Ketemon ditilang kan? Biarpun hatimu dipenuhi firman, kalau engkau enggak punya izin untuk menggunakan firman itu, ya percuma. Tetapi di sini kita sudah mengetahui Tuhan sendiri yang meletakkan firman-Nya di dalam mulutmu. Bahkan sampai anakmu, bahkan sampai cucu. Pak, aku lho lambeku wis terus ngomong dengan iman, aku diberkati. Iya ta? Rekson sih mulutnya anakmu. Iya, anakku ngomongnya kualiane, Pak. Nah, anakmu didikan, cucumu didikan untuk sama-sama sehati sepikir, supaya mulutnya keluarnya pujian, mulutnya keluar nyanyian baru, sehingga nanti banyak, bukan sedikit loh, banyak orang akan melihat pujian. Aneh ya, melihat pujian ya, tetapi ini benar nyata. Karena orang banyak itu akan melihat nyanyian barumu. Sebab nyanyian barumu itu tidak hanya menjadi sebuah kata-kata, tetapi akan terjadi. Nyanyian barumu itu akan membuat engkau diangkat standarnya di hadapan Tuhan. Jadi apapun masalahmu, ketika itu datang seperti air bah mendatangi engkau, engkau harus ingat saja bahwa engkau bersama dengan Roh Kudus. Kalau ada yang tidak beres dengan Roh Kudus, beresin dulu, bertobat. Biar Roh Kudus perkomai, biar Roh Kudus aleka terhadap hidupmu. Setelah Roh Kudus berkuasa atasmu, dia punya otoritas untuk mengangkat standar. Seberapa dia mengangkat, itu ada hubungannya dengan mulutmu. Seberapa engkau memuji dia dengan nyanyian yang baru. Itu ada hubungannya dengan isi hatimu. Apakah engkau mengisinya penuh-penuh dengan firman Tuhan, ataukah dengan sinetron, dengan game, dengan segala macam yang tidak banyak gunanya. Saya tidak ngomong gak berguna ya, ada gunanya. Oh, bikin aku refreshing Pak, ya ada. Tapi tidak banyak gunanya, karena ketika masalah datang, itu tidak menolongmu. Tetapi ketika Roh Tuhan dilibatkan, bahkan berkuasa dalam hidupmu, termasuk di dalam mulutmu, maka dia akan mengangkat standar di dalam hidup. Saya takjubnya ini loh, so ada kata tidak akan meninggalkan mulutmu. Ajaib. Karena itu ada perkataan, apa yang bisa memisahkan kita dari kasihnya Tuhan? Tidak ada, karena Tuhan sendiri berjanji akan meletakkannya di dalam mulutmu, tidak akan meninggalkannya. Apakah ini suatu kelebihan? Bisa jadi kelebihan, bisa jadi kekurangan bila mulutmu mengatakan hal yang tidak baik. Anak kurang ajar, jadilah terang maka terang itu jadi. Anak kurang ajar, maka anakmu jadi kurang ajar. Ya toh? Ajari anak-anakmu untuk memuji Tuhan. Cucumu ajari untuk memuji, menyembah Dia. Aku tidak punya uang, nggak bisa ngasih dia, nyenengno dia. Kamu punya kesaksian, engkau punya firman di mulutmu untuk ditularkan kepada cucu dan anakmu. Engkau terbatas menolong anak cucumu, tetapi Roh Kudus tidak terbatas, bisa mengangkat
anak cucu. Karena itu saya dulu ketika papi mami masih hidup, saya ngomong, Bimi, maaf ya Bimi, bukan merendahkan kalian berdua. Aku terima kasih mbok kuliah no, sampai lulus. Tetapi aku paham bahwa itu enggak seberapa Mi gunanya. Tetapi aku sangat-sangat berterima kasih karena engkau mengenalkanku kepada Tuhan. Saya ngomong gitu kepada papi mami itu. Karena itu yang utama di dalam hidupku. Karena ketika roh Tuhan menguasai saya. Saat ini beliau berdua sudah enggak ada. Tetapi roh yang diwariskan ke saya. Firman Tuhan yang diwariskan di mulut saya. Ini yang membuat saya diangkat. Membuat saya bisa mengatasi masalah-masalah yang membanjiri hidup saya. Saat ini, sadari hal ini. Ada sesuatu yang sangat berharga di dalam mulut-mulut Anda sekalian. Firman. Dalam mulutmu ada firmannya yang tidak bisa. Nek di gereja tak pakai. Tidak bisa. Dikatakan tidak akan meninggalkan mulutmu. Engkau di gereja, engkau di kantor, engkau di kampung, engkau di mana saja. Firman itu tetap di dalam mulutmu. Jadi pilihan yang paling bijak. Mulutmu harus menyanyikan pujian nyanyian baru. Itu saja yang paling bijak. Supaya nanti banyak orang akan melihat nyanyian barumu. Bukan mendengar loh ya. Artinya apa? Nyanyian barumu akan menjadi kenyataan. Jadi ketika engkau memuji Tuhan, ketika engkau menyanyikan nyanyian baru, jangan khawatir. Sebab nyanyian ini tidak cuma sekedar nyanyian. Nyanyian ini akan dilihat banyak orang. Yakin dan percaya saja. Sebab terjadi seperti yang engkau percayai. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Tuhan kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, ujung-ujungnya lalu percaya kepada Tuhan. Kalau Anda semua rajin menjadi saksi Tuhan. Kalau Anda mulutnya tidak dibiarkan nganggur, tetapi terus menyatakan pujian-pujian ini menjadi saksi kepada setiap orang. Saya yakin tempat ini nanti akan tidak cukup. Karena akan banyak orang takut melihat Anda dan akan percaya kepada Tuhan. Apa yang saya sampaikan minggu lalu setelah Pak Apit berkhotbah, ini masa ini sedang spesial. Karena saya melihat firman Tuhan dari waktu ke waktu ini kok menuju ke sebuah titik yang luar biasa. Termasuk yang saya sampaikan ini nyambung juga. Ini momen, ini kairos Tuhan. Siapa yang mau memanfaatkan kairos ini akan mengalami yang dialami Daud. Tuhan akan menaikkan. Tetapi harus bergerak ya. Harus meresponi dengan benar. Bahwa di dalam mulutmu itu ada kuasa Tuhan. Di dalam mulutmu Roh Tuhan akan mengangkat standar hidupmu. Tujuannya untuk menjadi saksi Tuhan. Seperti ayat yang dicuplik Pak Abed yang lalu, Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus operkomai terhadap kamu. Dan kamu akan menjadi saksi. Jadi tidak ada istilah lain, pasti hubungannya untuk menjadi saksi. Kalau engkau kepingin engkau diberkati Tuhan supaya engkau memperkaya, memuaskan hawa nafsumu, bukan untuk menjadi saksi, tidak akan terjadi. Pasti ada hubungannya dengan menjadi saksi. Jadi kalau engkau bersaksi, akan terjadi. Engkau akan diangkat seperti Daud. Jadi kalau belum ada sesuatu terjadi dalam hidupmu, mungkin engkau kurang menjadi saksinya Tuhan. Saya tidak bisa menghakimi. Anda sekalian sendiri yang menyelidiki dengan Roh Kudus. Apakah engkau sudah menjadi saksinya?
Apakah sudah banyak orang yang mendengar kesaksianmu itu? Setelah mendengar, dia akan melihatmu diangkat. Hati yang dipenuhi firman, mulut yang dipenuhi firman, ini akan melakukan perkara besar dalam hidup. Jadi kembali ke dalam pelajaran basic kita. Setiap waktu merenungkan firman Tuhan, isi hati kita dengan firman, setiap waktu mulut kita memuji Tuhan. Ini kan sudah sering disampaikan di tempat ini kan, tetapi kan ada rahasia di dalamnya yang saya yakin Roh Kudus saat ini membuat Anda mengerti. Sehingga saat ini kalau saudara baca firman Tuhan, tidak sama lagi seperti yang lalu. Karena kalau saat ini kalau saudara membaca dengan pengertian ini, saudara mengerti, oh aku baca firman Tuhan itu ngisi hatiku dengan firman. Apa yang dalam hatiku keluar di mulutku, ini yang akan membuat aku diangkat standarnya di hadapan Tuhan. Oh ketika aku memuji Tuhan, ini loh ketika itulah aku akan diangkat standar. Jadi engkau akan sukacita memuji Tuhan, engkau akan sukacita membaca firman Tuhan. Tidak akan dipaksa lagi harusnya. Kalau engkau mau diangkat standarnya. Diangkat itu artinya sebetulnya bukan levelmu, engkau tidak layak, tetapi dilayakkan Tuhan untuk memasuki tingkatan tertentu yang Tuhan anugerahkan buat Anda sekalian. Jadi jangan ngomong, angel Pak, sulit Pak. Memang bagi manusia sulit, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sebab Roh Tuhan yang menciptakan langit yang bumi, itu yang melakukannya, yang mengangkat standar. Karena roh yang di dalam hidupmu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Mari kita tunduk di dalam doa. Bapa yang berkuasa di bumi dan di sorga. Bapa yang berjanji meletakkan firman-Mu di dalam mulut kami, Tuhan. Siapakah kami ini, Tuhan, sehingga dilayakkan untuk menyimpan firman-Mu di dalam mulut kami. Bahkan Engkau berjanji tidak meninggalkan mulut kami, Tuhan. Ini perjanjian seumur hidupmu dengan Tuhan. Engkau mau lari kemanapun, Daud ngomong, mau kelari kemana? Mau di ujung langit, di sana juga rohmu ada. Bahkan engkau lari ke dalam bumi paling dalam pun, di situ juga roh Tuhan mengikuti engkau. Sebab Tuhan sendiri yang berjanji, firman-Ku tidak akan meninggalkan mulutmu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan saudara sekalian. Isi hatimu dengan firman. Supaya yang keluar dari mulutmu semuanya yang ajaib, yang berkuasa, yang mengangkat standar hidupmu. Sehingga ketika masalah musuh datang membanjiri hidupmu, roh Tuhan akan langsung mengangkat standarmu. Membuat engkau tidak terdampak dengan apa yang menyerang engkau. Baik masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah apapun juga dalam hidupmu. Biarkan mulutmu memuji-muji Tuhan dengan nyanyian yang baru. Biarlah engkau bersuka cita dengan nyanyian yang baru itu. Dan bagikan itu kepada banyak orang supaya mereka boleh melihatnya dan menjadi takut. Lalu percaya kepada Tuhan. Tuhan terima kasih Engkau menyediakan solusi yang ajaib terhadap masalah kami. Di mana dosa memisahkan kami dengan Engkau. Tetapi Engkau membukakan solusi yang luar biasa, yang ajaib, yang membuat kami menjadi anak-anak-Mu. Hamba-Mu selesai berbicara. Tetapi Roh Kudus yang aleka, yang eperkomai di dalam setiap anak-anak-Mu ini akan memberi pengertian baru. Akan membuat firman ini menetap di dalam mulut mereka. Dan mereka akan mulai menyampaikan firman Tuhan. Mereka akan mulai menjadi saksi-Mu. Mereka akan melihat tiba-tiba mereka sudah terangkat. Sudah terangkat. Sudah terangkat. Dan banyak orang melihat mereka menjadi takut dan percaya. Mereka akan mengikuti untuk menyembah Engkau. Tuhan, firman-Mu ini dahsyat. Biar Roh Kudus memimpin kami pada seluruh kebenaran-Mu. Sebab Engkau berjanji kebenaran itu
akan memerdekakan kami. Di dalam nama Yesus, kami menyatakan doa syukur kami. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.